Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Nugroho Jati dengan NIM 130401201401131. Saya merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro jurusan Ilmu Perpustakaan. Selamat datang di seri video tutorial literasi informasi. Oke, melalui video ini, kita akan mengetahui bagaimana cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kita. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi untuk mengakses jurnal internasional melalui website atau database online Prokes. Kenapa kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Gunanya adalah untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan informasi itu? Kebutuhan informasi merupakan rasa atau pengakuan seseorang tentang jarak antara pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan yang seharusnya ia miliki, sehingga mendorongnya untuk mencari pengetahuan atau informasi tersebut. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut, ada beberapa step yang harus kita lakukan. Step by step ini dimulai dari kita mengidentifikasi rumusan masalah atau kebutuhan informasi. Lalu, step yang kedua yaitu mengembangkan kata kunci dari rumusan masalah yang ada. Step ketiga yaitu memformulasikan kata kunci. Dan step selanjutnya adalah pengaplikasian kata kunci pada portal jurnal yang akan dibagi lagi dalam beberapa step nantinya. Yuk teman-teman, kita mulai dari step yang pertama ya. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi rumusan masalah. Kita dapat mengidentifikasinya dari judul penelitian, topik penelitian, dan rumusan masalah suatu penelitian. Kemudian, tentukan kata kunci dari rumusan masalah tersebut. Misal, kita punya judul penelitian, keterampilan literasi informasi untuk penelitian mahasiswa melalui perpustakaan. Dari contoh tersebut, didapatkan dua kata kunci utama, yaitu literasi informasi dan mahasiswa. Sedangkan kata kunci tambahannya yaitu keterampilan, penelitian, dan perpustakaan. Kata kunci tersebut akan digunakan untuk proses penelusuran informasi, berupa literatur atau sumber referensi untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Akan tetapi, kata kunci tersebut perlu dikembangkan untuk menghasilkan temuan yang lebih spesifik. Lalu, bagaimana cara mengembangkan kata kunci tersebut? Kita lanjut ke step selanjutnya. Step kedua yaitu pengembangan kata kunci. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kata kunci, yaitu dengan menggunakan thesaurus, mencari sinonim, dan mencari antonim dari kata kunci utama. Untuk mempermudah pengembangan kata kunci, kita bisa menggunakan thesaurus. Karena dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan, yaitu yang pertama adalah hubungan sinonim, contohnya adalah tenis meja digunakan untuk pingpong, dan sebaliknya. Kedua adalah hubungan hierarkis, yaitu satu kata menjelaskan sesuatu yang lebih luas atau disebut dengan broader term, dan spesifik yang disebut dengan narrower term. Contoh, kita punya kata perpustakaan umum, maka broader term-nya adalah perpustakaan dan narrower term-nya adalah perpustakaan nasional. Lanjut, yang ketiga adalah hubungan asosiatif, atau yang disebut dengan related term, yaitu ketika dua kosakata yang sama tetapi tidak memiliki hubungan sinonim atau hierarkis. Contohnya adalah management organization. Baik, kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu formulasi kata kunci dari hasil pengembangan kata kunci yang kita lakukan pada step kedua. Formulasi atau menyusun konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan.
kita sudah memiliki dua kata kunci utama, yaitu literasi informasi dan mahasiswa. Kita juga sudah memiliki kata kunci tambahan, yaitu keterampilan, penelitian, dan perpustakaan. Langkah selanjutnya yaitu kita terjemahkan kata kunci tersebut ke dalam bahasa Inggris terlebih dahulu, agar hasil temuannya menjadi jurnal internasional. Setelah itu, kita formulasikan kata kuncinya. Misalnya, kita petakan kata kunci berdasarkan sinonimnya. Jika kita tidak menemukan sinonimnya, bisa dilewati. Oke teman-teman, kita mulai dari kata kunci utama untuk mengubah ke dalam bahasa Inggris. Dimulai dari literasi informasi yang berubah menjadi information literasi. Lalu ada mahasiswa yang berubah menjadi student. Kita lanjut ke kata kunci tambahan, di mana keterampilan berubah menjadi skill atau kompetensi, penelitian berubah menjadi research atau study, dan perpustakaan berubah menjadi library. Hasil pengembangan keyword yang sudah kita lakukan dapat dijadikan modal untuk penelusuran informasi di portal jurnal, sehingga hasilnya akan relevan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi perlu diingat nih teman-teman, pada saat menentukan kata kunci utama, kata kunci tambahan, pengembangan kata kunci, dan formulasi kata kunci, diperlukan trial and error terlebih dahulu, sampai benar-benar menemukan kata kunci yang cocok dengan kebutuhan informasi kita. Nah, kita lanjut ke step yang berikutnya. Step keempat yaitu pengaplikasian kata kunci pada portal jurnal, yaitu melakukan penelusuran. Ada dua cara yang bisa kita lakukan dalam melakukan penelusuran informasi, yaitu dengan menggunakan search dan browse. Search dilakukan saat kita sudah mengetahui kata kunci dari kebutuhan informasi. Sedangkan browse dilakukan saat kita masih meraba-raba kebutuhan informasi apa yang kita butuhkan, atau dalam arti belum memiliki kata kunci. Yang pertama, kita akan membahas cara melakukan search. Perlu diketahui, search dibagi menjadi dua, yaitu basic search dan advanced search. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang basic search. Nah, saat ini kita sudah membuka portal jurnal Prokes. Halaman pertama yang akan muncul adalah basic search. Basic search ini hanya memiliki satu search box, karena kata kunci yang dimasukkan di basic search tidak terlalu spesifik seperti pada advanced search. Lalu pada bagian atas search box terdapat menu-menu. Menu-menu ini berfungsi untuk menentukan dalam bentuk apakah informasi yang kita inginkan. Misalnya di sini ada scholarly journal, yaitu berarti jurnal ilmiah. Di sebelahnya ada books, berarti buku. Dan masih banyak lagi jenis informasi lainnya yang dapat diakses pada menu more. Lanjut, pada bagian bawah search box terdapat istilah full text dan peer review. Menu peer review ini digunakan untuk memunculkan publikasi yang sudah melalui proses editorial secara resmi, sehingga nanti hasilnya akan lebih terpercaya. Sedangkan menu full text akan memunculkan dokumen publikasi yang tersedia secara full text, atau isinya lengkap dari awal sampai akhir. Nah, jika teman-teman masih belum paham bagaimana penggunaan portal jurnal Prokes, teman-teman dapat mengakses search tips yang terdapat di sebelah kanan bawah search box. Atau teman-teman dapat scroll ke bawah lagi untuk mengakses bantuan dan bimbingan. Oke, mari kita coba search kebutuhan informasi kita, yaitu keterampilan literasi informasi untuk penelitian mahasiswa melalui perpustakaan. Nah, di sini kita akan memasukkan dua kata kunci utama yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu information literasi dan student. Nah, dalam memasukkan kata kunci, di sini kita mencoba menggunakan kombinasi formula, tanda petik, dan boolean and. Maka akan menghasilkan kata kunci sebagai berikut. Nah, tanda petik berfungsi untuk menghubungkan kata information dan literasi menjadi satu kesatuan.
Sedangkan boolean and berfungsi untuk mencari informasi yang di dalamnya terkandung information literasi dan juga student. Oke, mari kita search dari kata kunci tersebut. Nah, ini merupakan hasil pencarian dari kata kunci yang sudah kita masukkan tadi. Oke, melalui menu Basic Search ini, saya akan menjelaskan hal-hal yang perlu kita ketahui saat mengakses jurnal Prokes. Disimak baik-baik ya teman-teman. Kita mulai dari hal pertama yang perlu kita ketahui, yaitu Federated Search. Federated Search merupakan fitur pencarian secara serempak terhadap beberapa database, yang fungsinya untuk memudahkan orang dalam mencari informasi dalam satu kali pencarian, dengan kata kunci yang sudah dimasukkan. Dengan begitu, Federated Search akan memanggil informasi dari database berdasarkan kata kunci yang diajukan. Pada jurnal Prokes, fitur Federated Search terdapat pada menu database. Nah, di sini terdapat 6 database, dan 6 database ini fungsinya memanggil informasi dari kata kunci yang sudah kita masukkan sebelumnya. Hal kedua yaitu autocomplete. Autocomplete adalah fitur dari jurnal Prokes yang dirancang untuk mempercepat penelusuran saat seseorang mulai mengetikkan kata kunci. Nah, di sini kita akan kembali lagi ke tampilan semula karena autocomplete berada pada search box. Nah, di sini kita terkadang sering menjumpai typo atau salah eja dalam memahami sebuah istilah. Dengan begitu, saat kita mengetikkan kata kunci pada mesin penelusuran dan ternyata keliru, maka mesin akan memberikan suggestion atau saran kata yang lebih tepat. Kemudian, mesin akan memunculkan resultnya yang disebut autocomplete. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengeluarkan dari autocomplete itu. Oke, di sini kita akan mengetikkan kata information. Nah, terlihat jelas, saya belum menulis full dari kata information, tapi di sini sudah ada suggestion atau saran dan memunculkan result yang disebut dengan autocomplete. Yang keempat adalah pagination. Pagination adalah tampilan atau layout pada portal jurnal yang ada setelah kita mengetikkan kata kunci pada kolom search box. Nah, di sini ini ada merupakan tampilan dari pagination setelah kita memasukkan kata kunci tersebut. Nah, di sini merupakan halaman pertama dari hasil penelusuran yang kita lakukan. Jadi, pagination adalah portal jurnal yang menyediakan atau menampilkan lembar atau halaman yang dapat membantu kita dalam melihat dan memilih informasi sesuai kebutuhan. Nah, dalam Prokes, terdapat menu untuk mengubah tampilan, yaitu ingin menampilkan abstrak atau tidak dengan cara klik pada Show Abstract. Lanjut, fitur terakhir pada menu Basic Search adalah Actionable Result. Actionable Result adalah kegiatan pengguna informasi dalam menggunakan jurnal tersebut. Actionable Result didasari atas kemauan pengguna dalam mendapatkan informasi. Nah, Actionable Result dapat dilakukan dengan mengklik salah satu jurnal, lalu kita bisa menggunakan jurnal tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu disebut dengan Actionable Result. Di sini, jurnal Prokes memfasilitasi penggunanya untuk bisa mendengarkan informasi yang kita pilih. Selain itu, juga tersedia teks untuk pengguna bisa membacanya. Setelah kita membahas fitur-fitur yang terdapat pada menu Basic Search, sekarang kita beralih kepada menu Advanced Search. Pada Prokes, Advanced Search digunakan untuk membatasi pencarian kata kunci agar lebih detail dan spesifik. Dari menu utama yaitu Basic Search, kita bisa langsung mengklik Advanced Search. Nah, pada bagian Advanced Search, masukkan kata kunci yang sudah kita formulasikan. Hasil dari kata kunci utama yaitu information dan literasi akan dipersempit jika digabungkan dan menggunakan tanda petik, yaitu menjadi information literasi.
Sementara, kata kunci tambahan dapat kita letakkan di kolom bawahnya dan add a row untuk menambah baris sesuai dengan kata kunci yang kita gunakan. Sebelumnya kita sudah memformulasikan kata kunci tambahan dan kita akan add a row menjadi 4. Kata kunci tambahan yang pertama adalah student. Lalu kata kunci yang kedua adalah result. Yang ketiga adalah skill. Dan yang terakhir adalah library. Nah, untuk melakukan pencarian dengan lebih detail lagi, kita dapat menggunakan fasilitas AND agar masing-masing dari kata kunci dapat terpanggil semua, or agar salah satu dari kata kunci yang ada dapat terpanggil, atau not jika ingin mengecualikan kata kunci yang tidak ingin terpanggil. Nah, di sini kita akan menggunakan fasilitas AND agar masing-masing dari kata kunci dapat terpanggil semua. Setelah memilih rumus boolean yang akan kita gunakan, kita bisa memilih ingin di mana kata kunci itu dicari, yaitu bisa pada judul dokumen teks, abstrak, dan lain sebagainya. Maka di sini saya akan menggunakan dokumen teks pada setiap kata kunci. Oke, lalu di sini ada publication date, di mana kita juga dapat memilih tahun terbit informasi yang kita butuhkan. Saya akan memilih all dates agar terpanggil semua. Lalu di sini ada limit to, kita bisa membatasi dengan men-checklist full text, teks lengkap, atau peer review, maka informasi yang terpanggil sudah melewati proses editorial secara resmi dengan melibatkan ulasan dan persetujuan oleh rekan pengarang. Lalu, pada Advanced Search, kita dapat melihat persamaan yang mendekati kata kunci dengan thesaurus dan search tips untuk mengetahui kiat pencarian. Lalu, hasil pencarian informasi bisa dipersempit lagi dengan mengisi advisor, yaitu nama pembimbing, author dengan nama pengarang, university atau institusi, index term atau kata kunci, subject heading atau tajuk subjek, serta kita dapat memilih jenis sumber, naskah, dokumen, dan bahasa. Di sini saya akan memilih sumber blogs, books, magazine, and newspaper. Lalu di sini dokumen type saya akan memilih article. Untuk language saya akan memilih English. Jika sudah, kita akan melakukan pencarian dengan mengklik search untuk memulai pencarian. Nah, maka ini adalah hasil pencarian dari Advanced Search. Setelah kita melakukan penelusuran informasi menggunakan search, maka sekarang kita akan menggunakan penelusuran informasi menggunakan browse. Browse dilakukan saat kita masih meraba-raba kebutuhan informasi apa yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga tidak mempunyai kata kunci. Kita hanya tahu bidang keilmuan apa yang kita ingin cari. Misalnya, kita akan membuat sebuah tulisan yang berkaitan dengan perpustakaan. Tetapi, kita belum tahu akan membahas apa saja pada tulisan tersebut. Maka kita bisa menggunakan teknik penelusuran browse. Oke, untuk menggunakan fitur browse pada portal Jurnal Prokes, klik pada menu bagian atas yang terdapat tulisan browse. Selanjutnya, akan muncul tampilan Browse Topic and Feature Content Business. Pada bagian ini terdapat 6 menu. Lalu kita pilih salah satu, yaitu Topic Guide. Dan kita klik Topic Page. Setelah itu,
Masukkan topik atau bidang keilmuan yang kita ingin cari, misalnya pada bidang perpustakaan. Maka kita akan memasukkan kata kunci library science untuk bidang ilmu perpustakaan. Nah, di sini ditemukan satu topik untuk bidang ilmu library science. Lalu klik view dokumen. Dan akan muncul banyak sekali hasil pencarian yang berhubungan dengan library science. Selanjutnya, kita dapat membaca-baca dan kemudian informasi mana yang menurut kita menarik untuk dikaji. Selanjutnya adalah step memilih dan menggunakan informasi. Jika sudah menampilkan pencarian informasi yang kita butuhkan, klik salah satu untuk membuka dan membacanya. Lalu, kita bisa mendownload PDF untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan ke dalam perangkat kita. Lalu, di sini ada site untuk mengetahui citasi yang akan kita cantumkan pada daftar pustaka nantinya. Kemudian, kita juga bisa mengklik email untuk mengirim melalui email dan print jika ingin langsung mencetak informasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang recall dan precision. Recall dan precision bertujuan untuk mengetahui keefektivitasan suatu sistem temu balik informasi. Melalui portal jurnal Prokes, dilakukan pengamatan terhadap recall dan precision. Melewati langkah-langkah yang sudah diterangkan tersebut, menunjukkan apakah kata kunci yang dimasukkan cocok atau tidak. Saat user menggunakan fitur basic search dengan memasukkan kata kunci utama yang pertama, yaitu information literacy, dan kata kunci kedua, yaitu student, metadata dimunculkan oleh sistem temu balik Prokes, recall, namun tidak cocok dengan kebutuhan informasi yang dicari oleh user. Ketidakcocokan metadata yang dibutuhkan ini menunjukkan tidak ada ketepatan precision antara permintaan informasi dengan jawaban terhadap permintaan tersebut. Kemudian, user menggunakan fitur Advanced Search dengan boolean operator N. Keyword dimasukkan dengan menambahkan kata kunci utama yang pertama, yaitu information literacy. Lalu, kata kunci utama kedua, yaitu student, dan kata kunci tambahan research, skill, dan library. Ketika kata kunci tersebut dicocokkan oleh metadata sistem recall dan memunculkan semua kebutuhan informasi yang cocok dan relevan untuk kebutuhan informasi user, maka menunjukkan ketepatan precision antara permintaan informasi dengan jawaban terhadap permintaan tersebut. Berdasarkan langkah-langkah yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa portal tersebut sudah mendukung sebagai referensi kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Portal jurnal tersebut bisa digunakan untuk melakukan search dan browse informasi terkait perpustakaan. Oke, cukup sekian penjelasan informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat mencoba ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.